Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Monas Mathematics Online Class. Hari ini kita akan belajar tentang bab baru, yaitu tentang bab statistika. Nah, apa saja sih yang akan kita pelajari? Mari kita simak menu pembelajaran sebagai berikut. Pertama, ada kompetensi dasar. Kedua, matematika Islam terpadu dan literasi. Ketiga, materi. Dan yang keempat, latihan soal. Nah, untuk itu langsung saja kita masuk ke bagian kompetensi dasar. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari pertama, menganalisis antara data dengan cara penyajiannya, tabel, diagram garis, diagram batang, dan diagram lingkaran. Yang kedua, menyajikan dan menafsirkan data dalam bentuk tabel, diagram garis, diagram batang, dan diagram lingkaran. Yang kedua, mengenai matematika Islam terpadu dan literasi. Di sini ada kutipan dalam sebuah ayat suci Al-Quran, di mana artinya dan segala sesuatu telah kami catat dalam suatu kitab Quran Surat An-Naba ayat 29. Tafsir yang menunjukkan dari salah satu kutipan ayat ini dapat kita lihat di slide berikutnya. Tafsirnya adalah Allah menerangkan pada ayat ini bahwa segala sesuatu yang mereka kerjakan itu telah dihitung sesuai dengan catatan yang ada pada sisinya dan tidak ada yang ketinggalan sedikit pun. Gambaran sepintas ayat ini menunjukkan bahwa data-data yang akan dibuka oleh Allah nanti di akhirat sangat detail, sehingga data-data berupa perilaku, sikap, maupun ungkapan lisan terekam dengan baik dan komprehensif. Menurut kajian ilmu statistik, prediksi akan valid dan tidak akan dibantah oleh siapapun. Jadi, materi matematika terutama ilmu statistik sudah terdapat pada Al-Quran. Selanjutnya, bagaimana sih aplikasi dalam kehidupan sehari-hari? Berikut ilustrasi konsep statistika dalam kehidupan masalah kontekstual. Kemunculan virus corona di dunia terlalu mendadak. Banyak orang yang terkena virus corona dengan gejala umum seperti demam, batuk, dan sesak nafas. Banyak negara yang kehilangan harapan atas pandemik yang terjadi. Bagaimana matematika mengatasinya? Perkenalkanlah Gottfried Eichenwald. Gottfried Eichenwald adalah penemu ilmu statistika yang pada awalnya mengurus data yang dipakai lembaga administratif. Lalu apa hubungan ilmu statistika dengan pandemik COVID-19? Untuk itu mari kita simak jawabannya. Jika kita lihat dalam kebermanfaatan dari ilmu statistika ini di dunia kesehatan, pertama, mengukur peristiwa-peristiwa penting. Kedua, membandingkan status kesehatan masyarakat. Ketiga, keperluan estimasi. Tidak hanya itu saja, adapun meramalkan status kesehatan masyarakat, mengukur status kesehatan masyarakat, dan keperluan penelitian. Jadi kawanku, statistika dapat digunakan untuk mengukur baik atau tidaknya sebuah kesimpulan. Dengan mempelajari statistika, pengendalian pandemi COVID-19 akan jauh lebih baik. Selanjutnya adalah materi. Pertama, dalam pengantar statistika, kita akan belajar tentang istilah-istilah baru. Pertama, kita akan belajar tentang pengertian statistika terlebih dahulu. Statistika adalah ilmu yang mempelajari tentang data-data yang dimulai dari pengumpulan data, menganalisis data, dan menyajikannya dalam bentuk tabel, grafik, maupun diagram. Yang kedua, daftar distribusi frekuensi merupakan sarana untuk meringkas data dalam bentuk tabel di mana data tersebut dikelompokkan dalam interval-interval kelas tertentu. Mengurutkan data dimulai dari yang terkecil sampai data terbesar. Setelah data diurutkan, kemudian muncul istilah jangkauan data atau rank dan median. Selanjutnya adalah pengumpulan data. Terbagi menjadi dua jenis. Untuk yang pertama itu data primer, adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Ada 3 bentuk atau teknik pengumpulan data primer, yaitu sebagai berikut. Observasi, teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan melakukan pengamatan. Wawancara, teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara lisan. Kuesioner, teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi pertanyaan atau pernyataan secara tertulis. Yang kedua adalah data sekunder, adalah data yang diperoleh dari berbagai instansi baik pemerintah maupun swasta.
Selanjutnya adalah data sentral. Pengertiannya adalah data atau ukuran yang menjadi pusat kajian atau perhatian. Data sentral diantaranya adalah nilai rata-rata atau mean dan modus. Modus adalah data atau nilai yang sering muncul. Selanjutnya adalah bentuk penyajian data statistika. Terdapat berbagai bentuk penyajian data seperti diagram batang, diagram grafik, lalu ada tabel, dan yang terakhir adalah diagram lingkaran. Pada soal-soal latihan, teman-teman tidak akan jauh dari bentuk diagram-diagram atau penyajian data statistika yang sudah terdapat pada contoh berikut. Selanjutnya adalah latihan soal. Yang pertama, data siswa SMP IT Insan Sejahtera dari tahun 2009 sampai tahun 2012 sebagai berikut. Selisih banyaknya siswa tahun 2012 dan tahun 2009 adalah, jawabannya, pertama kita analisis dulu apa tahun yang disebutkan di dalam soal, yaitu ada tahun 2012 dan tahun 2009. Lalu kita lihat pada diagram batang, kita lingkari 2012 dan 2009. Lalu 2012 ini pada sumbu banyaknya siswa sekitar 300 siswa. Lalu yang 2009 diagram batangnya menunjukkan pada variabel banyaknya siswa sekitar 200. Maka dapat kita tuliskan bahwa banyaknya siswa pada tahun 2012 sebanyak 300 siswa. Lalu, banyaknya siswa pada tahun 2009 itu dapat kita tuliskan sekitar 200. Lalu kita lihat di soal apa saja sih yang akan ditanyakan. Ternyata selisih. Selisih merupakan beda. Untuk mencari beda cukup kita kurangi saja data awal dan data terakhir. Sehingga 300 dikurangi 200 adalah 100. Jadi, selisih banyaknya siswa tahun 2012 dan tahun 2009 adalah 100 siswa. Untuk pengerjaan data statistika seperti ini sangatlah mudah. Jadi, pertama lihat dulu data grafik yang sudah ditampilkan pada soal atau diagram batang, ataupun tabel, ataupun diagram lingkaran. Selanjutnya lihat pertanyaan dan temukan informasi yang ada pada soal. Untuk soal yang kedua, data banyak pelajar di suatu kelurahan beserta tingkat pendidikannya disajikan dalam diagram berikut. Nah, ini merupakan diagram lingkaran. Jika banyak pelajar seluruhnya 10.800 orang, banyak pelajar dengan tingkat pendidikan SMP adalah ... orang. Jawaban. Karena kita mengenal waktu SD bahwa satu lingkaran itu merupakan 360 derajat secara penuh. Nah, di sini kalian bisa lihat banyak sekali derajat-derajat yang terkumpul pada titik-titik setiap pecahan lingkaran. Yang akan ditanyakan di sini adalah bagian SMP. Berarti tinggal kita kurangi saja 360 derajat dengan informasi yang ada pada soal. Nah, kita kurangi 360 derajat dikurangi jumlah informasi yang ada pada soal, yaitu 42 derajat dari MTS, lalu 40 derajat dari yang SMA, lalu ditambah 36 derajat dari yang SMK, ditambah 32 derajat dari yang MA, ditambah 84 dari yang SD, selanjutnya ditambah 56 dari yang MI. Selanjutnya berarti 360 derajat kita kurangi dengan penjumlahan dari yang di sebelah atas tadi, yaitu 290 derajat. Hasilnya adalah sama dengan 70 derajat. Nah, 70 derajat ini bukan jawaban akhir karena di sini yang ditanyakan adalah orang. Berarti keterangan pecahan dari diagram lingkaran yang tadi kita temukan itu hanya baru menunjukkan berapa derajat dari SMP. Nah, bagaimana kita mencari jumlah orangnya? Nah, caranya cukup gampang. Tinggal kita bagikan hasil dari yang sudah kita cari dengan 360 derajat lalu dikalikan dengan keseluruhan. Nah, hasil yang sudah tadi kita temukan adalah 70 derajat. Berarti 70 derajat per 360 derajat dikalikan dengan 10.800. Baru nanti akan ketemu. Ya, kita dapat operasikan angka-angka yang sudah kita didapatkan di atas. 70 derajat dibagi 360 derajat. Nah, untuk mempermudah, kita sederhanakan dulu di mana nolnya kita coret sehingga didapat 7/36 dikalikan dengan 10.800.
Nah, selanjutnya di sini bebas apakah kalian ingin mengkalikan dulu 7 kali 10.800 atau membagi dulu di mana 10.800 dibagi 36. Jadi caranya akan ekuivalen atau sama. Di sini saya kalikan dulu sehingga 7 kali 10.800 didapat 75.600 lalu dibagi dengan 36 sehingga hasil yang didapat adalah 2.100. Jadi tingkat pendidikan SMP ada 2.100 orang. Terima kasih. Assalamualaikum.